Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudari. Amin. Horas jala selamat pagi tu sude ruas di Tuhata, hasiat di debata. Firman Tuhan pagi ini tertulis dalam 1 Tesalonika 1 ayat 2. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Umat yang dikasihi Tuhan Allah. Tentunya kita perlu kembali untuk memahami apa yang disebut dengan kehadiran seorang sahabat. Kehadiran seorang saudara. Apakah yang kita sebut dengan kehadiran seorang sahabat dan saudara itu adalah kehadiran fisik Kehadiran yang bisa kita sentuh, kehadiran yang bisa kita bercakap-cakap lebih dekat, kehadiran yang bisa kita tatap. Apakah itu yang juga diartikan sebagai kehadiran? Atau ada pertimbangan begini saudara-saudara. Apakah saya bisa menyatakan bahwa engkau hadir dalam hidupku? Engkau sahabatku, saudaraku adalah hadir kendati tidak ada di depanku. Karena apa? Sebagai contoh, misalnya dia kasih WA, dia berikan kepada kita semangat, memberikan nasihat, atau telepon begitu, dan juga tentunya tanpa kita sebut, tanpa kita utarakan, dia turut mendoakan kita. Nah di sini saudara-saudara, pentingnya kita pahami firman Tuhan pada pagi ini. Rasul Paulus sungguh luar biasa dia, sukacitanya di dalam pelayanannya. Dia mengingat akan pelayanan tersebut, sehingga ia turut mendoakan jemaat itu. Ia turut mendoakan pelayanan itu dalam sukacitanya tanpa merasa dia berbeban. Tanpa dia merasa nanti tambah doa saya. Oh tidak. Justru itu dia lakukan sebagai satu bagian dari apa yang dia sebut dengan sukacita. Dari apa yang dia yakini sebagai iman. Dari apa yang dia pahami sebagai bagian dari kasih kepada sesama manusia. Nah di sini saudara-saudara, oleh sebab itulah maka tadi saya katakan kehadiran seorang sahabat dan saudara itu jangan kita langsung patokan dia harus benar-benar hadir, tidak. Tetapi perhatiannya juga menunjukkan kehadirannya dalam hidup kita. Dia mendoakan kita, dia mengingat kita. Itu hal yang sangat penting untuk kita pahami. Karena itulah kita sebagai umat Tuhan Allah di dalam persahabatan dan persaudaraan, maka ingatlah untuk mendoakan mereka semua. Jangan merasa terbeban. Jangan langsung berpikir tambah 1 menit, tambah 5 menit, bahkan tambah 1 jam. Oh jangan. Lakukanlah itu sebagai bagian engkau menjadi berkat bagi orang lain. Lakukanlah itu sebagai bagian dari apa yang kita imani. Bahwa Tuhan Allah senantiasa memberkati kita. Supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan supaya dengan itu kebahagiaan saudara kita menjadi kebahagiaan kita juga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Allah. Hal ini juga mau menyampaikan kepada kita. Jangan engkau hanya ingin didoakan oleh orang lain. Tetapi jadilah engkau juga menjadi pendoa-pendoa bagi mereka yang tanpa diminta pun engkau akan mendoakannya. Menjadilah pendoa-pendoa bagi mereka yang engkau telah mendengarkannya. Bahwa mereka butuh dukungan doa. Bahwa mereka butuh pertolongan Tuhan Allah. Bahwa mereka butuh bantuan dari Tuhan Allah. Jadilah kita menjadi pionir-pionir, pendoa yang terberkati. Supaya dengan itu mereka juga
menjadi bersukacita karena Tuhan memberkati mereka karena kita, karena Tuhan membantu mereka karena telah mendengarkan doa kita. Dan ingat saudara-saudari, waktu kita telah mendoakannya, jangan kita katakan, saya sudah mendoakan. Oh jangan, itu berartinya kita ada maunya dengan doa itu. Oh jangan, jangan seperti itu. Tuluslah mendoakan mereka. Lakukanlah di dalam iman. Perbuatlah di dalam kasih. Apa yang telah kita lakukan, biarkan Tuhan Allah yang membantu kita melakukan hal itu. Supaya kita tetap menjadi kesukaan bagi Tuhan. Supaya kita tetap menjadi terberkati bagi orang lain. Amin. Terima kasih Bapak atas segala firman-Mu. Sungguh luar biasa Tuhan. Kami bersyukur kepadamu yang senantiasa mengingatkan kami betapa kami membutuhkan orang lain untuk mendoakan kami. Dan kami juga Engkau ingatkan supaya kami juga turut mendoakan orang lain. Saling mendoakan untuk menerima berkat, untuk menerima pertolongan, bimbingan, tuntunan, bantuan Tuhan Allah. Kami semuanya telah ditebus di dalam Kristus Yesus. Kami yang percaya kepadamu. Dan kami juga yang percaya kepadamu yakin sesungguhnya Engkau mendengarkan doa orang benar. Doa yang dilakukan dengan penuh ketulusan, kebenaran, dan di dalam kasih. Ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami, supaya kami tetap menjadi umat-Mu yang kudus. Hanya mengandalkan kasih setelah Bapa dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa, memuji dan mengucap syukur, serta memohon kepadamu. Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Horas.